aplikasi ini karena di rumah saja anak-anak bisa belajar tetap ya, meskipun tidak tatap muka langsung. Nanti mungkin rencananya setengah person. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, anak-anak? Lama ya nggak berjumpa. Semoga sehat-sehat semuanya. Di rumah aja kita bisa belajar bersama di Microsoft Teams, dan insya Allah nanti akan saya upload di YouTube supaya bisa diulang-ulang, terutama buat yang teman-teman yang tidak punya akses untuk menginstal Microsoft Teams. Kita mau belajar apa saat ini? Kita akan belajar tentang algoritma dan bahasa pemrograman. Nah, algoritma itu apa? Yuk simak ya penjelasan berikut. Untuk videonya, slide-nya nanti akan saya bagikan ya. Kita sambil belajar juga menggunakan aplikasi ini yang mungkin nanti akan sangat terbantu. Akan sangat terbantu dengan adanya aplikasi ini karena di rumah saja anak-anak bisa belajar tetap ya, meskipun tidak tatap muka langsung. Nanti mungkin rencananya setengah personil dari kelas masuk, setengahnya ada di rumah, dan Bapak Ibu guru juga demikian. Jadi bisa gantian, misalnya Bapak Ibu online di rumah, anak-anak masuk, tetap bisa nyetel video streaming seperti ini. Saya saat ini record video streaming lewat Microsoft Teams mulai malam hari ya. Jadi ini dicoba apakah besok kalian bisa ngechat ya, bisa melihat. Ini coba saya rekam. Dan kita mulai sharing materinya. Saya share tampilan videonya di sini. Nanti apa yang saya presentasikan bisa tampil di layarnya kalian semua. Nah, bagaimana anak-anak, sudah tampil ya? Nah, oke, alhamdulillah sudah tampil. Oke, saya besarkan layarnya supaya tampil juga di layarnya kalian. Oke. Apa itu algoritma dan bahasa pemrograman? Iklan dulu sebentar ya. Silahkan dibantu untuk klik tombol subscribe, kemudian klik loncengnya, dan jangan lupa di like ya videonya, supaya bisa terus berkontribusi belajar bareng lewat online bersama-sama. Terima kasih. Dan bahasa pemrograman. Algoritma dan bahasa pemrograman, nanti kita akan membahas tentang algoritma itu sendiri ya. Kemudian
Pengantar bahasa pemrograman. Kita bisa memilih bahasa pemrograman apa saja. Apakah bahasa pemrograman C atau bahasa pemrograman Pascal. Kemudian juga tipe data. Tipe data di sini apakah saja yang bisa dipakai? Kita bisa tahu dari sini ya. Tentang definisi algoritma. Algoritma adalah urutan logis langkah penyelesaian masalah. Nah, kalau bahasa Inggrisnya, kalian bisa baca di sebelah kanan ya. Algorithm is a step-by-step procedure for calculation. More precisely, it is an effective method expressed as a finite list of well-defined instruction for calculating a function. Nah, jadi algoritma adalah urutan logis langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Teori algoritma seperti ini. Jadi, jika seseorang ingin mengirimkan surat kepada kenalannya di tempat lain, langkah yang harus dilakukan adalah pertama, menulis surat. Kemudian, surat dimasukkan ke amplop. Dalam amplop tertutup, amplop dikasih alamat penerima dan pengirim. Amplopnya kemudian ditempeli perangko secukupnya dan baru pergi ke kantor pos terdekat untuk mengirimkannya. Nah, analoginya seperti itu ya. Mau contoh analogi lain? Boleh. Misal saya mau membuat kulit lumpia. Nah, kalau mau membuat kulit lumpia berarti saya perlu punya tepung dan airnya, kemudian dicampur tepung dan airnya itu. Setelah itu diaduk jadi satu sampai merata, baru dimasukkan ke dalam teflon. Nah, di teflonnya ini kita bisa memberi minyak dulu, kemudian adonan ditaruh di teflon dan diratakan. Nah, kalau sudah kering, baru diangkat, ditaruh di suatu tempat. Nah, ini analogi kalau misalnya membuat kulit lumpia. Ini buat yang cewek-cewek suka masak nih. Nah, itu ya. Itu analoginya dari teori algoritma. Terus, apa itu program atau pemrograman? Jadi, definisi dari program atau pemrograman yaitu kumpulan instruksi-instruksi tersendiri yang biasanya disebut source code yang dibuat oleh programmer atau pembuat program. Nah, program ini adalah hasil realisasi dari algoritma. Jadi, program adalah algoritma, ya, runtutannya itu, dan bahasa pemrogramannya. Kenapa kok kita perlu algoritma? Karena untuk pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung dengan bahasa pemrograman manapun. Jadi, kalau misalnya aku mahir bahasa C, si Paijo mahir bahasa Java, si Paimin mahir bahasa Visual Basic. Tidak masalah. Nah, itu ya, karena algoritmanya tetap sama, maka bahasa yang dipakai boleh apa saja. Nah, contoh ini saya menggunakan laptop, saya menggunakan HP,
pakai bahasa Indonesia bisa, pakai bahasa Jawa bisa, pakai bahasa Inggris bisa. Nah, itu contoh algoritma. Kemudian notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Jadi mudah. Misalnya tentang perintah ini, perintahnya kan sudah baku, maka ditranslate ke bahasa pemrograman enak. Oh, kalau memasukkan data berarti input, gitu ya, contoh. Kemudian, apapun bahasa pemrogramannya, output yang dikeluarkan akan sama karena algoritmanya sama. Itu ya, contoh membuat tadi kulit lumpia. Apakah teflonnya bentuknya kotak ataukah teflonnya bentuknya bundar? Nah, yang penting hasilnya adalah kulit lumpia. Nah, contoh lagi yang tadi surat. Apakah dikirimnya pakai perangko ataukah dikirimnya langsung bayar uang di loket tempat pengiriman? Yang penting suratnya sampai ke tempat tujuan. Itu contohnya algoritma. Nah, sekarang bagaimana syarat algoritma yang baik? Yang pertama, tingkat kepercayaannya tinggi. Reliability-nya tinggi, yaitu hasil yang diperoleh dari proses harus berakurasi tinggi dan benar. Jadi kalau prosesnya A, nulis huruf A ya hasilnya huruf A, tidak jadi B, itu ya. Kemudian pemrosesan yang efisien, cost-nya rendah, tidak makan biaya. Jadi proses harus diselesaikan secepat mungkin dan frekuensi kalkulasi yang sependek mungkin. Kemudian sifatnya algoritma itu general, bukan sesuatu yang hanya untuk menyelesaikan satu kasus saja, tapi juga untuk kasus lain yang lebih general. Oke. Kemudian dengan algoritma kita bisa mudah mengembangkan bentuk program, isi program, itu ya. Jadi algoritma ini expandable, bisa dikembangkan. Jadi kalau sesuatu dapat kita kembangkan lebih jauh berdasarkan perubahan requirement yang ada, maka program itu bisa dikatakan dengan baik. Algoritma itu ya bisa dikatakan berfungsi dengan baik. Kemudian syaratnya algoritma yang baik adalah mudah dimengerti. Siapapun yang melihat diagramnya langsung, gambarannya, maka dia bisa memahami algoritma kita. Kalau susah dimengerti suatu alur dari program, maka ketika ada kerusakan, akan susah juga untuk maintenance-nya, untuk perbaikan dan pengelolaannya. Nah, misalnya saya membuat program, algoritmanya saya gambar acak adut, atau saya tidak gambar tapi langsung membuat bahasa pemrogramannya. Ketika saya sakit, saya tidak bisa mengerjakan program itu, kemudian ada orang lain pengganti, bagaimana? Terus terang, akhirnya tidak bisa membantu untuk maintenance, tidak bisa membantu untuk mengelola, karena itu tadi, algoritmanya tidak mudah dimengerti atau malah nggak ada. Nah, itu ya. Kemudian portabilitas yang tinggi, portability. Jadi bisa dengan mudah diimplementasikan di berbagai platform komputer. Contoh, misalnya saya pakai Windows, kemudian kamu pakai Mac ya, Macintosh. Nah, jadi bisa dipakai semuanya. Kemudian presise, tepat, betul, dan teliti. Itu algoritma.
Kemudian algoritma yang baik adalah yang efektif. Tidak boleh ada instruksi yang tidak mungkin dikerjakan oleh pemroses yang akan menjalankannya. Yang membuat bahasanya saja bingung gitu, kalau misalnya algoritmanya susah. Oke. Kemudian harus terminate. Jadi kalau ada algoritma, jalannya harus ada kriteria berhentinya. Jangan tidak ada awalan, tidak ada akhirnya. Ada pintu masuk, tidak ada pintu keluarnya. Mulek nanti ya. Kemudian ada output yang dihasilkan tepat. Nah, sekarang langkah pembuatan program. Iklan dulu sebentar ya. Silahkan dibantu untuk klik tombol subscribe, kemudian klik loncengnya, dan jangan lupa di like ya videonya, supaya bisa terus berkontribusi belajar bareng lewat online bersama-sama. Terima kasih. Nah, langkah pembuatan program ini kita perlu mendefinisikan masalah. Dari pertama adalah kondisi awal, yaitu input yang tersedia. Kemudian kondisi akhirnya atau output yang diinginkan. Kemudian ada data lain yang tersedia, misalnya variabel lain, tempat penyimpanan data yang lain, kemudian operatornya yang menjalankan programnya juga harus ada. Dan yang kelima adalah syarat atau kendala yang harus dipenuhi. Nah, sekarang langkah membuat program dengan algoritma dulu ya. Langkah membuat algoritma dan struktur cara penyelesaiannya. Jika masalahnya kompleks, maka kita bisa membaginya ke beberapa modul, dijadikan kotak-kotak terpisah. Nah, setelah membuat kotak-kotak modul yang terpisah, nah barulah kita menuliskan programnya. Untuk menulis program ini, silahkan dipilih bahasa yang mudah dipelajari, mudah digunakan, dan lebih baik lagi jika kita sudah menguasai bahasa pemrograman itu. Karena nanti bisa memiliki tingkat kompatibilitas yang tinggi dengan perangkat kerasnya dan juga dengan platform yang lain. Nah, saat membuat program, kita perlu juga mencari kesalahan program yang kita buat sendiri. Jadi biar tahu, oh kelemahanku di program ini misalnya inputnya kurang komplit. Contohnya seperti apa? Oh, aku kenalan sama si cantik itu. Si cantik namanya siapa? Cuma tanya namanya. Saya enggak tanya kelasnya, alamatnya. Nah, jadi nanti di belakang ketika ditanya, ternyata ada nama yang sama. Nah, bagaimana cara memisahkan data tersebut? Kan harus ada data pembanding yang lain selain nama. Contohnya tadi alamat atau kelas, atau tanggal lahir atau tahun lahir. Nah, itu ya. Itu contoh mencari kesalahan dalam pembuatan program. Kemudian
Kesalahan program ini bisa juga tentang penulisan programnya. Jadi mengetikkannya. Kalau input misalnya cuma ditulis input, berarti kurang huruf T. Itu juga mempengaruhi kinerja dari program. Kemudian kesalahan pelaksanaannya tadi, semantik, logika, ketelitian sama yang tadi dicontohkan Bu Aris. Oke. Nah, sekarang kalau langkah pembuatan program, kita perlu uji dan verifikasi program. Perlu dokumentasi, perlu pemeliharaan. Oke, kembali kita ke algoritma sebelum lanjut ke bahasa pemrograman ya. Jadi algoritma itu ada strukturnya. Ya, ada struktur penulisannya. Jadi, setiap algoritma akan selalu terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah judul atau header, kemudian kamus, kemudian algoritma. Oke. Header atau judul dari algoritma itu sendiri. Nah, kita mau membuat program tentang apa? Apakah membuat program untuk menghitung luas kubus ataukah membuat program untuk cara mengirim surat atau membuat program untuk cara membuat kulit lumpia misalnya. Nah, di sini perlu diberi judul. Judul program membuat kulit lumpia. Judul program membuat rincian mengirim surat gitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk ki arepe lapo, kita mau ngapain, kita mau melakukan apa. Nah, kalau ada judulnya, kalau ada angan-angannya, oh tujuanku ini, mau membuat ini. Nah, pasti nanti akan ketemu solusinya, oh kita jalannya begini, begini, begini. Tapi kalau dari judulnya saja angan-angannya, aku di sini mau ngapain ya? Nonton Bu Aris live ini mau belajar apa ya? Nah, kalau enggak tahu, nah, maka nanti tujuan akhirnya kita juga enggak paham. Gitu ya. Jadi, judul dari algoritma ini adalah teks yang digunakan untuk mendefinisikan nama dari programnya. Misalnya prosedurnya, misalnya fungsinya. Kalau program itu dibuat kotak-kotak, sudah terpotong-potong. Oke. Nah, notasi algoritmik. Notasi algoritmik merupakan standar yang dipakai dalam menuliskan teks algoritma. Dalam hal ini, algoritma dan program dibedakan ya. Tadi di depan sudah saya jelaskan tentang algoritma, bahwa algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kalau program adalah serangkaian instruksi yang berurutan yang dituliskan dalam bentuk bahasa pemrograman agar dapat dimengerti dan dieksekusi oleh komputer. Nah, jadi sebelum membuat program, kita harus punya algoritma programnya, alurnya, langkah-langkah dari program yang kita buat. Contohnya ini di sebelah kanan ya, kalimat deskriptif. Nah, langkah-langkah algoritma dengan untaian kalimat deskriptif. Jadi mendeskripsikan masuk misalnya masuknya program ini nanti inputnya apa, apakah cuma nama saja. Nah, tadi yang dicontohkan Bu Aris ya, ada nama saja. Kalau nama saja kan bisa double nih. Misalnya Novi, ada Novi A, Novi B, Novi C. Muhammad, ada Muhammad A, Muhammad B, Muhammad C, gitu kan ya. Nah, jadi ada pembedanya seharusnya. Kemudian
Flowchart. Flowchart ini adalah urutan instruksi-instruksi program yang digambarkan dalam bentuk diagram yang menggambarkan algoritma tadi. Pseudocode. Nah, pseudocode. Nah, ini adalah penulisan algoritma dengan menggunakan kode-kode yang mirip dengan bahasa kita, supaya mudah kita untuk membacanya. Oke. Nah, sekarang simbol-simbol dari flowchart. Nah, simbol-simbol dari flowchart ini kalian bisa melihat ya. Kalau Terminator itu biasanya digunakan untuk input sama output, awal dan akhir, maksudnya Terminator itu awal dan akhir. I/O data ini input output. Kalau jajaran genjang nanti diminta untuk memasukkan data dan keluarnya data dari hasil pemrograman. Sedangkan Terminator adalah bagian awal dan akhir. Kemudian manual input, ada I/O data. Kalau yang ini manual input bentuknya trapesium ya. Kemudian preparation. Nah, ada preparation. Preparation ini dipakai nanti untuk persiapan dan pemilihan. Kemudian flow line digambarkan dengan garis yang ada mata panahnya. Kemudian decision di sini dipakai untuk memilih keputusan, misalnya yes dan no, ya atau tidak, true atau false. Kemudian proses digambarkan kotak seperti persegi panjang. Dia adalah proses dari program. Ada predefined proses ini berarti dia proses yang masih di awal, masih nanti ada prosesnya lagi. Kemudian on-peak connector digambarkan dalam bentuk lingkaran. Nah, misalnya membuat flowchart satu halaman itu sudah penuh, kita bisa ganti ke halaman yang lain. Pakai on-peak connector. Ini yang bagian awal ya. Bagian awal kalau misalnya pindah halaman kedua yang paling atas kita pakai on-peak connector. Kalau yang enggak nyambung lagi, sudah berakhir sambungan kertasnya, kita pakai off-peak connector. Nah, sekarang contohnya membuat flowchart. Nah, misalnya di sini saya ingin menghitung luas persegi panjang. Flowchart-nya bagaimana? Nah, algoritma dari problem ini supaya bisa muncul luas persegi panjang adalah pertama, kita perlu memasukkan panjang. Nah, ini ya, dilihat ini Terminator. Ini yang oval ya. Kemudian ini jajaran genjang berupa input. Ini output. Jadi masukkan panjang. Masukkan P, panjangnya kita singkat pakai huruf P, dia pakai flowchart-nya jajaran genjang. Masukkan lebar juga sama, pakai jajaran genjang, lebarnya diganti huruf L kecil, kemudian menghitung luas. Menghitung luas adalah proses. Luas diperoleh dari ini panjang dikali lebar, berarti P kali L. Kemudian outputnya adalah jajaran genjang, tulislah luasnya, cetaklah luasnya. Berarti L-nya di sini karena luas besar. Nah, selesai. Itu contoh
flowchart menghitung luas persegi panjang. Ada nggak contoh flowchart yang lain? Ada, banyak. Nanti coba ya kalian membuat flowchart. Nah, di sini contoh flowchart, problemnya menentukan bilangan ganjil atau genap. Contoh. Nah, berarti algoritmanya mulai dulu. Yang diperlukan apa? Input, masukkan bilangan bulat. Kemudian di prosesnya bilangan bulat dibagi 2 dengan operasi sisa bagi. Operasi sisa bagi itu pakai mod ya. Kalau di matematika mungkin mengenal perintah modulo. Kalau dibagi 2 dan sisa 1, maka dia adalah bilangan ganjil. Nah, ini tanya ya. Setelah diproses dibagi 2, terus ditanya, apakah ada sisa pembagian? Kalau iya, maka kalau sisa pembagian sama dengan 0 dan benar sisa pembagiannya sama dengan 0, maka dia adalah genap. Tapi kalau sisa pembagiannya tidak sama dengan 0, berarti bukan 0 ya, alias 1 atau 2 mungkin ya, atau 3. Tapi kalau dibagi 2 mestinya sisanya 1 ya. Nah, ini maka bilangannya adalah ganjil. Nah, selesai. Nah, ini contoh dari pembuatan algoritma. Nah, sekarang struktur dasarnya algoritma. Jadi struktur dasar algoritma ini ada struktur runtutan, sequence proses. Kemudian struktur pemilihan, selection process. Nah, struktur pemilihan ini yang tadi yang gambar layang-layang ini. Ini selection ya, milih dia. Ya atau tidak, benar atau salah. Kemudian ada lagi struktur pengulangan atau iteration. Jadi ngulang. Setelah ditanya balik lagi itu iteration. Nah, contoh nih misalnya kalau iteration di menu apa ya? Biasanya menu yang di HP. Waktu tekan bintang 1 2 3 pagar. Pilih 1 untuk ini, pilih 2 untuk ini, pilih 3 untuk ini, pilih 0 untuk kembali. Nah, itu iteration. Ya. Pilih 0 untuk kembali. Nah, itu iteration atau pengulangan. Oke, struktur runtutan itu apa? Struktur runtutan terdiri dari 1 atau lebih instruksi. Jadi, tiap-tiap instruksi dilaksanakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya. Jadi, sebuah instruksi baru bisa dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai dilaksanakan. Itu runtutan, jadi harus runut, nggak boleh dipotong. Nah, contoh ini lambangnya struktur runtutan, bentuknya proses ya, kotak persegi panjang. Setelah P1 proses pertama selesai, lanjutkan lagi ke proses 2. Kemudian struktur pemilihan. Struktur pemilihan ini adalah jika kondisi terpenuhi, maka salah satu aksi dilaksanakan dan aksi yang kedua diabaikan.
Yang tadi ya, antara pilihan ya dan tidak. Jadi kondisi adalah persyaratan yang dapat dinilai benar atau salah sehingga memunculkan aksi yang berbeda dengan kondisi yang berbeda. Contohnya seperti ini. Nah, tes impression misalnya. Apakah kamu wanita? Nah, kalau iya, maka kalau wanita kenapa? Nah, ini diproses. Misalnya wanita dihadiahi kerudung. Nah, di sini ya. Atau apakah kamu wanita? Bukan, saya pria. Nah, ini ya, bukan wanita, maka tidak usah dikasih hadiah kerudung, langsung dia ke exit, keluar program. Itu contoh dari struktur pemilihan. Ada lagi seperti ini. Double ya, jadi struktur pemilihannya double. Double jawaban maksudnya. Contoh, apakah kamu wanita? Iya, kalau wanita dikasih kerudung misalnya. Apakah kamu wanita? Bukan. Berarti kalau bukan wanita dikasih sarung. Nah, misalnya itu. Setelah itu keluar program. Nah, ini contoh ya. Jika error yang diganti terlebih dahulu skripnya, bahasa pemrogramannya, algoritmanya, ataukah orangnya? Apakah skripnya yang error? Ini ya. Apakah skripnya? Apakah algoritmanya? Apakah orangnya? Mungkin orangnya error, Bu, saya belum sarapan, atau saya sudah ngantuk. Berarti orangnya. Tidak ya, karena algoritma harusnya menjadi patokan untuk penulisan program. Jadi kalau ada kesalahan, algoritmanya harus dilihat dulu apakah algoritmanya sudah benar atau belum. Kalau algoritmanya tidak benar, berarti ya wajar programnya salah, gitu ya. Nah, tugasnya kalian menggambar. Ini digambar ya. Nanti difoto, kirim aja di e-learning kalau di sini kesulitan. Berupa flowchart, membuat kue atau membuat prakarya. Jangan lupa ditentukan judulnya dari algoritma yang dibuat. Nah, atau misalnya membuat bakso. Bagaimana cara membuat pentol bakso? Apakah daging dikumpulkan, dinet-net langsung jadi bundar, jadi bakso? Ataukah harus melalui proses apa dulu? Nah, itu contoh membuat bakso. Apalagi ya, ini bocoran ide nih. Membuat donat. Apalagi ya, membuat rembulan. Oh, kok kue semua ya? Ganti aja. Membuat hiasan lampu hias di atas gantung ya, berarti lampu hias gantung pakai kardus bekas misalnya, atau pakai apa jenenge plastik bekas. Nah, boleh ya seperti itu. Oke. Nah, gimana? Apakah sudah paham dengan materi yang disampaikan tentang algoritma? Boleh ya, silahkan nanti disampaikan kalau ada pertanyaan. Baik, silahkan dibantu untuk klik tombol subscribe, kemudian klik loncengnya, dan jangan lupa di like ya videonya, supaya bisa terus berkontribusi
belajar bareng lewat online bersama-sama. Terima kasih. Nontonnya ada yang belakangan, tidak masalah. Yang penting kamu bisa ya mengerti dan nyoba untuk membuat algoritma. Kalau membuat algoritmanya sudah bisa, baru kita lanjut ke bahasa pemrogramannya. Gitu ya. Sampai jumpa. Kita hampir berapa jam ini tadi ya? Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.